Mendaki gunung menjadi salah satu hobi atau kegiatan outdoor yang bisa dibilang menantang bagi sebagian orang. Namun, kegiatan mendaki gunung juga bisa menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa demikian? Karena keindahan alam dan udara segar. Karena keindahan alam dan udara yang segar akan menemani para pendaki untuk menuju puncak. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya di Agusman di channel. Sobat Alam, dalam video berikut ini saya ingin menyampaikan buat sobat Alam yang memang selama ini sudah menggeluti dunia kegiatan outdoor dan sering mendaki gunung, tapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ada 5 manfaat dari kegiatan sobat Alam mendaki gunung. Dalam video ini, saya akan berikan paparan 5 manfaat hobi mendaki gunung bagi tubuh yang mungkin jarang diketahui. Mendaki gunung menjadi salah satu hobi atau kegiatan outdoor yang bisa dibilang menantang bagi sebagian orang. Namun, kegiatan mendaki gunung juga bisa menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa demikian? Karena keindahan alam dan udara yang segar akan menemani para pendaki untuk menuju puncak gunung. Bila ingin mendaki gunung, cara aman tentu persiapan yang matang baik dari segi fisik, mental, perbekalan dan pengetahuan tentang medan gunung yang akan dituju. Ternyata tidak banyak orang tahu bahwa selain untuk kebutuhan rekreasi, mendaki gunung punya manfaat yang baik bagi tubuh kita. Bahkan masih banyak sebagian pendaki yang sudah berkali-kali mendaki gunung, bahkan dari gunung satu ke gunung lainnya. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada 5 manfaat hobi mendaki gunung. Berikut akan saya sampaikan dari 5 manfaat itu. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Kenapa bisa demikian? Sudah pasti sahabat Alam bisa mendebak. Mendaki gunung banyak bergerak di alam bebas. Itu singkatnya. Tapi saya akan uraikan. Kegiatan mendaki gunung akan membuat kerja jantung dan paru-paru lebih berat dari biasanya. Pada saat mendaki, suplai oksigen dan peredaran darah akan meningkat. Ditambah udara yang segar yang tidak terkontaminasi polusi udara, kendaraan dan sebagainya, tentu akan menambah efek yang bagus bagi tubuh sobat alam. Dengan demikian, tentu bisa memperkecil resiko terkena penyakit jantung dan paru-paru. Berikut manfaat yang kedua, menghilangkan stres. Mendaki gunung juga bisa sebagai cara mengurangi kepenatan dari rutinitas sehari-hari yang seringkali membuat kita stres. Pemandangan indah, pepohonan yang rindang serta sejuk akan membuat pikiran sobat alam kembali fresh. Dan saya yakin buat sobat alam yang memang sering mendaki gunung pasti merasakan manfaat yang kedua ini. Selain itu, menurut penelitian, kegiatan mendaki gunung dengan durasi yang cukup panjang mampu meningkatkan kadar kebahagiaan. Apalagi bila kegiatan mendaki gunung dilakukan bersama teman-teman atau sahabat-sahabat alam lainnya, bersama pacar, bersama keluarga, bersama kerabat-kerabat sahabat lainnya, akan semakin seru dan menyenangkan. Manfaat yang ketiga, memperkuat otot kaki dan tangan. Medan pendakian yang didominasi dengan jalur tanjakan tentu akan membuat kerja dari otot kaki akan lebih ekstra. Jalanan tanah yang terkadang ada yang licin, berkerikil, dan berbatu nyatanya mampu membuat otot-otot kaki sahabat alam semakin bertambah kuat. Tapi ingat, sebelum melakukan pendakian, lakukan pemanasan, stretching. Pemanasan atau stretching ini sangat diperlukan sebelum kegiatan mendaki gunung, baik saat di rumah atau sebelum
detik-detik sahabat alam melakukan mendaki gunung, semacam pemanasan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti kram atau cedera. Termasuk disarankan sahabat alam untuk melakukan aklimatisasi di kaki gunung sebelum kegiatan mendaki. Dan jangan lupa, mendakilah dengan teman atau sahabat-sahabat alam yang sudah berpengalaman tentunya, bila sahabat alam masih pemula, agar kegiatan mendaki gunung semakin aman, nyaman, dan endingnya menyenangkan. Manfaat untuk tubuh yang keempat dari kegiatan mendaki gunung adalah membuat tulang tubuh menjadi lebih padat. Kenapa bisa demikian? Karena kegiatan mendaki gunung atau aktivitas mendaki gunung merupakan aktivitas yang membutuhkan fisik kuat, karena mulai dari kaki, tulang belakang, dan tangan menjadi tumpuan saat sahabat alam bergerak mendaki gunung. Tentu dengan kegiatan mendaki gunung dengan durasi tertentu, otot dan tulang kita akan menjadi lebih kuat dan padat. Apalagi ketika mendaki di pagi hari yang mendapat sinar matahari, tentu akan berdampak sangat positif bagi kesehatan dan kekuatan tulang-tulang kita. Namun tetap jangan memaksakan. Kalau kondisi tubuh lagi tidak prima, ada kemungkinan sahabat alam akan terkena dehidrasi atau hipotermia dan penyakit-penyakit gunung lainnya. Maka dari itu, salah satu syarat mendaki gunung adalah fisik dan mental sahabat alam harus betul-betul dalam keadaan prima. Yang terakhir, yang kelima, manfaat dari hobi mendaki gunung: melatih daya ingat dan emosi. Menurut penelitian, aktivitas fisik, salah satunya adalah kegiatan mendaki gunung, memiliki dampak positif untuk kesehatan otak. Karena dalam kegiatan mendaki gunung dibutuhkan insting yang tepat untuk mengingat dan pengelolaan emosi yang baik. Apalagi dengan mendaki secara rutin, tentu akan membuat daya ingat semakin terasa dalam tubuh kita, bisa terkelola dengan baik. Sahabat alam, begitu banyak sebenarnya manfaat dari kegiatan atau hobi sahabat alam mendaki gunung. Dibalik dari kelima yang saya uraikan tadi, sahabat alam yang sering naik turun gunung, dari gunung ke gunung, tentu dari kelima tadi bisa sahabat alam jabarkan masih banyak manfaat lainnya. Selain dari aspek kesehatan, termasuk mungkin semakin banyak teman sahabat-sahabat alam pendaki lainnya, dan wawasan sahabat alam tentang gunung-gunung di daerah lain. Mungkin juga sahabat alam juga akan berpapasan dengan budaya keanekaragaman di daerah tertentu yang sahabat alam daki gunungnya, serta kearifan-kearifan lokal lainnya yang akan menjadi bertambahnya wawasan sahabat alam. Jadi, begitu banyak manfaat yang bisa sahabat alam dapatkan dari hobi mendaki gunung bagi kesehatan tubuh sahabat alam. Yang pasti, pastikan sahabat alam mendaki dengan aman. Dan di Gap Channel ini ada videonya. Terapkan 3 prinsip: aman, nyaman, dan menyenangkan. Menyenangkan adalah hasil dari kedua prinsip yang pertama dan kedua, aman dan nyaman. Maka menyenangkan akan dapat sahabat alam rasakan. Oke sahabat alam, demikian video ini singkat, dan tentunya saya harapkan bisa menambah wawasan sahabat alam tentang manfaat dari segi kesehatan dari kegiatan hobi mendaki gunung yang selama ini sahabat alam lakukan. Semoga bermanfaat, dan saya minta buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar tutorial atau video materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe-nya dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel.
Saya Rudi Agusman bersama Keep Channel. Salam kami.